Saya akan ajak kita untuk belajar dari pertanyaan ini. Sebenarnya ini ada kaitan sedikit dengan yang minggu yang lalu ya. Apakah keselamatan yang dikerjakan Yesus tidak ada free will manusia? Pertanyaan kedua, sebenarnya ada 4 pertanyaan. Nanti saya akan jawab karena ini 1 dan 2 menjadi satu jawaban yang sama. Apakah karya keselamatan Yesus hanya untuk orang pilihan, bukankah untuk semua orang? Ya, 2 pertanyaan inilah yang kita akan bersama-sama bahas dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk mengikuti slide saya. Saya ajak kita untuk melihat bahwa saya akan jawab dengan satu doktrin, namanya doktrin tulip. Nah, ini sebenarnya bukan digagas oleh John Calvin, bukan ya, tapi pengikutnya. Doktrin tulip ini berbicara tentang keselamatan sebenarnya. Nah, saya akan bagikan kepada teman-teman semua apa sih apa itu singkatan dari tulip. Jadi nggak ada hubungan sama sekali sama bunga tulip dari Belanda, itu nggak ada ya. Cuma orang itu mempermudah untuk mengingatnya dan menghafalnya, ya udah disingkat dengan kata TULIP, tulip, begitu ya. Tapi ini sebenarnya payung besarnya adalah berbicara tentang doktrin keselamatan. Nah, saya ajak kita lihat bersama-sama, T itu apa? T itu adalah total depravity, artinya adalah mengalami kerusakan total. Nah, lalu U itu adalah unconditional, ya udah kita lihat dulu ya definisinya ya. Total depravity itu adalah kerusakan disebabkan karena adanya dosa. Dosa itu membuat manusia merasa bahwa hidupnya tidak perlu Tuhan, dan juga dosa itu membuat manusia merasa diri benar. Teman-teman, makanya kalau ketika kita menginjili orang lain, kita mengalami kesulitan. Bukan hal yang mudah untuk orang itu bisa mendengar atau menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada berbagai macam hambatan. Salah satunya adalah yang paling besar adalah karena dosa ada di dalam diri manusia. Nah, saya tadi cantumkan di sana yaitu Roma 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita. Di sana firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di dalam bagian ini jelas dikatakan bahwa manusia itu semuanya tidak terkecuali adalah orang-orang berdosa. Kerusakan inilah yang membuat kita tidak bisa melihat akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, dan kita tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah total depravity ini kita lanjutkan dengan yang kedua adalah unconditional election, yaitu pemilihan tak bersyarat. Apa maksudnya unconditional election? Keselamatan itu hanya anugerah semata, bukan karena saya adalah orang yang baik. Nah, teman-teman, masih banyak orang yang masih berpikir bahwa keselamatan itu lewat perbuatan baik. Nah, saya nggak ngomong lah agama lain ya. Saya nggak ngomong agama lain. Agama lain itu sudah pastilah mereka berpikir dengan perbuatan baiklah menyelamatkan. Tetapi banyak juga orang Kristen yang kurang mungkin belajar akan kebenaran firman Tuhan, masih punya pemahaman bahwa orang baik pasti selamat lah. Nggak mungkin nggak selamat. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih kita, itu bukan karena kehebatan kita ataupun karena kebaikan kita. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan kepada setiap kita bahwa kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Jadi kita tahu bersama-sama bagaimana pemilihan tak bersyarat ini Tuhan memilih sebagian orang. Nah, video saya minggu yang lalu sudah memberikan penjelasan di dalam Q&A part yang ke-6. Teman-teman bisa lihat kenapa sih Tuhan nggak pilih semua, Tuhan nggak pilih, tapi Tuhan pilih sebagian. Saya sudah jawab dengan runut logika berpikirnya. Jadi kita melihat bersama-sama bahwa ketika Tuhan memilih kita bukan karena hebat saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena
talenta saya, bukan, tetapi sungguh karena anugerah. Jadi pemilihan yang tidak bersyarat. L berikutnya adalah limited atonement, yaitu Yesus mati untuk semua. Saya salah tulis nih. Yesus mati untuk semua orang berdosa, tetapi efektif hanya bagi mereka orang yang percaya. Misalnya, saya ambil contoh ya. Kita kalau mengingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa. Jadi begini, kematian Yesus di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia. Tetapi bagi mereka yang percaya, baru itu bekerja dengan efektif. Contohnya begini, contoh. Teman-teman, andaikan ditemukan vaksin corona. Misalnya ini, saya tunjukkan. Nah, misalnya teman-teman kalau ini kamu minum sampai habis, maka corona kamu pasti sembuh. Sekarang pertanyaannya, obat ini untuk siapa? Ya untuk seluruh manusia yang kena corona. Cuma obat ini tidak akan pernah bisa bekerja di dalam diri saya kalau saya tidak mengambil dan percaya bahwa itu adalah obat yang benar. Nah, sama halnya dengan Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mati untuk semua manusia berdosa, tetapi efektifnya untuk orang-orang yang percaya. Makanya yang saya pegang adalah penebusan itu sifatnya terbatas. Tidak untuk semua orang. Sebab kalau Tuhan itu efektif untuk semua orang, maka semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. I yaitu berbicara tentang irresistible grace. Artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Apa maksudnya anugerah yang tidak dapat ditolak? Pekerjaan Roh Kudus pada karya keselamatan itu sifatnya sempurna. Jadi artinya tidak mungkin bisa mengalami yang namanya kegagalan. Jadi saya pegang dan percaya adanya predestinasi. Predestinasi itu adalah Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan. Sehingga setiap orang yang terpilih, maka itu sudah pasti mereka akan selamat. Tapi sekali lagi camkan baik-baik. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa tahu siapa pilihan dan siapa bukan. Kita tahu manusia pilihan ketika kita ada di dalam satu momen saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di sanalah kita baru tahu bahwa saya adalah orang pilihan. Begitu. Ya. Jadi ketika Tuhan memilih kita, itu sifatnya ya, pasti, dan amin. Yohanes 6 ayat 37 saya akan bacakan untuk setiap kita. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tak akan kubuang. Jadi ketika ada orang yang sudah datang di sini pengertiannya ya bukan berdoa datang ke gereja sama Yesus, bukan ya, tetapi percaya kepada dia, maka dia pasti selamat. Itulah irresistible grace. Dan P yang terakhir adalah perseverance of the saint. Artinya ketekunan orang-orang kudus, keselamatan itu Tuhan pelihara di dalam diri orang percaya sampai kepada kesudahannya. Di sana ditulis, saya ambil 2 ayat, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat 4-5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi oleh kekuatan Allah, keselamatan kita itu ditopang, jadi sustain terus. Tetapi di sana saya juga cantumkan Filipi 2 ayat 14, bagaimana orang percaya setelah dia diselamatkan, bukan ongkang-ongkang kaki tidak melakukan sesuatu. Tetapi Filipi 2 ayat 14 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekali lagi, jangan salah kira, jangan salah tangkap apa yang saya katakan. Keselamatan itu murni karena anugerah, tetapi perbuatan baik adalah bukti kita diselamatkan. Ya, jadi kerjakanlah keselamatanmu adalah
menunjukkan bukti saya sudah diselamatkan, maka saya mau menunjukkan itu kepada orang banyak. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, inilah yang akan menjawab dua pertanyaan tadi di awal. Ya, sekarang kita akan kembali lagi melihat apakah keselamatan yang dikerjakan Yesus tidak ada free will manusia. Problemnya begini, free will kita itu tidak mampu untuk memilih dia. Tidak mampu. Kita ini buta secara rohani. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan kita, maka kita tidak mungkin bisa percaya kepada dia. Jadi orang-orang yang sudah dipilih, dia akan mengalami namanya proses lahir baru. Lahir baru ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Yohanes 3 itu menceritakan tentang Nikodemus. Yesus mengumpamakan di sana bahwa angin bertiup kemana, angin bertiup dari mana, kamu nggak tahu. Itu seperti halnya dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, dia akan mengalami namanya lahir baru, lalu proses yang berikutnya dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Jadi apakah tidak ada free will manusia? Ada, tetap ada di sana. Tetapi di dalam free will kita itu akhirnya dihadapkan pada satu keadaan, mau nggak mau, you percaya. Contoh ya, contoh. Orang yang ada di dalam dosa, di luar Tuhan, itu layaknya seperti orang yang ada di padang gurun, yang sudah berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Satu kali kalau ada orang yang datang, ini loh, aku kasih kamu makanan dan minuman. Pertanyaannya, apakah orang ini menolak? Oh enggak. Dengan free will dia mengatakan, yes, I want that. That's what I need. Begitu. Nah, itulah kondisi ketika seseorang diperhadapkan kepada keselamatan. Dia melihat bahwa tidak ada pilihan lain selain aku memilih ikut Yesus. Apakah karya keselamatan Yesus hanya untuk orang pilihan? Bukankah untuk semua orang? Saya katakan yes, karya keselamatan hanya untuk orang-orang pilihan secara efektif. Tetapi Yesus mati untuk semua manusia.